Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar Askara Soft pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan semangat pagi ini ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu bergabung di sesi webinar kita hari ini. Oke, di sesi kali ini Askara Soft akan mengangkat tema tentang bagaimana sih langkah cepat mendapatkan talenta terbaik dengan LMS? Bagaimana LMS nantinya dapat mempermudah Bapak Ibu dalam proses perekrutan karyawan baru? Nah, di webinar kali ini tentunya kita akan meng-highlight beberapa poin penting nih. Ada 3 poin penting yang akan kita detailkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana menggunakan LMS dalam proses rekrutmen. Yang kedua ada juga pelaporan proses onboarding. Dan yang ketiga juga ada bagaimana otomatisasi proses rekrutmen itu sendiri. Wah, luar biasa sekali topik hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bisa mulai acara pada hari ini. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan pembicara spesial dari Askarasov nih, yang akan membahas lebih lanjut terkait topik kita hari ini. Oke, saya perkenalkan Bu Nurul. Halo, selamat pagi Bu Nurul. Halo, selamat pagi. Screen saya apa sudah terlihat ya untuk kameranya? Mohon maaf Bu Nurul, di sini belum muncul. Oke, sebentar. Oke, mungkin saya akan coba restart dulu ya untuk login kembali. Oke, baik Ibu Nurul. Nah, sambil menunggu Bu Nurul, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit kepada Bapak Ibu sekalian bahwa nanti selama presentasi berlangsung, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung dikirimkan melalui kolom chat untuk nantinya akan kita bacakan saat sesi Q&A. Nah, nanti saat sesi Q&A sendiri, Bapak Ibu juga bisa langsung on mic aja untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, di sini sudah muncul Bu Nurul. Halo Bu Nurul, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sudah terlihat ya untuk Ya, sudah kameranya? jelas Bu Nurul. Apa kabar Bu Nurul? Sehat-sehat, semoga sehat semuanya juga. Amin, amin. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan Bu Nurul untuk memulai webinar kita pada pagi hari ini. Silahkan Bu Nurul. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Bu Deva. Mungkin saya akan coba langsung share untuk slide. Sembari itu, saya akan coba siapkan dulu untuk materinya. Baik, screen saya sudah terlihat ya untuk Sudah PowerPoint. sudah terlihat Bu Nurul, aman. Oke, terima kasih sekali lagi sebelumnya untuk yang hadir pada hari ini. Mungkin nanti akan ada juga tim yang menyusul ya, atau yang akan join di waktu ke depan. Untuk tema hari ini kita akan mengadakan terkait webinar untuk iSpring seputar bagaimana proses rekrutmen dengan menggunakan LMS. Sebentar. Oke, jadi tema webinar kita pada hari ini adalah terkait bagaimana menggunakan LMS untuk menemukan talenta terbaik dalam proses rekrutmen ini. Jadi kita bisa mengefisiensi proses perekrutan karyawan dan mempermudah proses tersebut dengan menggunakan LMS. Ada beberapa poin penting, ada 3 poin utama yang akan kita bahas pada sesi webinar hari ini. Yang pertama, bagaimana penggunaan LMS dalam proses rekrutmen. Lalu bagaimana pelaporan untuk proses onboarding sendiri. Jadi pada
prakerja ya. Jadi kita bisa juga membuat proses seperti itu. Selain untuk rekrutmen, kita juga bisa membuat untuk proses onboarding dan juga bagaimana mengotomatisasi semua proses rekrutmen tersebut. Lalu gambaran ya, gambaran saat ini atau problem yang sering kita hadapi khususnya untuk tim HR atau L&D ya dalam proses rekrutmen itu sendiri. Pertama adalah menemukan talenta yang tepat. Ini penting sekali karena kita akan mencari sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Lalu bagaimana mendapatkan calon pelamar yang selain tepat kita juga harus sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Lalu yang paling penting adalah bagaimana mengelola anggaran dari perusahaan karena memang untuk cost proses rekrutmen ini cukup besar ketika memang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Nah, kita ingin dengan LMS ini kita bisa mengkat beberapa proses rekrutmen ini menjadi lebih efisien dan juga menjadi lebih cepat gitu. Lalu bagaimana LMS dapat membantu proses rekrutmen ini. Jadi tahapan proses rekrutmen ini juga cukup banyak ya. Ini saya akan coba share secara general saja. Jadi beberapa poin. Yang pertama, pada saat open recruitment. Jadi di sini kita mungkin akan men-share ya, new hiring untuk membuat lamaran atau informasi pengumuman terkait bahwa kita membutuhkan kandidat tertentu untuk rules tertentu gitu. Dengan ini kita akan mencari kandidat. Lalu apa yang dapat dibantu dengan LMS? Dengan LMS kita bisa membuat materi prakerja. Fungsinya adalah untuk memperjelas ekspektasi pekerjaan dan juga mencari kandidat yang sesuai. Jadi sebelum kita memproses untuk interview atau step-step lainnya, kita bisa membuat materi prakerja untuk menyeleksi secara awal. Lalu tahap selanjutnya mungkin akan ada interview. Nah, untuk tahapan interview ini mungkin akan ada beberapa kali interview ya. Ada bisa interview dengan tim HR, lalu juga dengan user sendiri. Dan di sini kita bisa membuat LMS atau dengan LMS dapat membuat penilaian yang berfokus pada kemampuan yang dibutuhkan oleh tim kita sendiri gitu. Jadi nanti sebelum ada interview, kita buat proses penilaian, entah itu tes online untuk bisa masuk ke tahap interview. Jadi sebelum tahap interview kita buat tes online dulu untuk bisa akhirnya dia melakukan interview. Lalu ada juga tahap negosiasi atau offer acceptance rate ya. Jadi kita bisa memberikan penawaran. Biasanya kita akan ada nego nih dengan calon karyawan ya atau calon kandidat. Pada saat itu dia mempunyai skill tapi memang belum berpengalaman atau mungkin belum jam terbangnya belum banyak dan lain sebagainya, belum mengetahui juga tentang eh, suasana di kantor juga. Nah, kita bisa buat pelatihan sebelum akhirnya kita bisa memberikan penawaran yang dia berikan ketika dia sudah lulus dari pelatihan yang sudah kita buat, maka kita bisa berikan penawaran tersebut. Lalu juga ada proses seleksi. Nah, pada proses seleksi ini adalah proses setelah prakerja ya. Jadi kita akan proses untuk onboarding, di mana proses onboarding ini bisa kita lakukan untuk adaptasi dan belajar bagi karyawan baru untuk bisa bekerja di perusahaan kita. Lalu yang terakhir adalah kandidat job satisfaction. Fungsinya adalah kita sebagai tim HR ataupun tim yang bertanggung jawab untuk mencari kandidat, kita membuat survei untuk melihat apakah efektif. Jadi kita bisa membuat perbandingan, pelaporan, dan juga feedback dari para kandidat ataupun dari karyawan kita sendiri yang sudah bergabung untuk melihat proses rekrutmen selama ini yang sudah kita buat. Kurang lebih singkatnya seperti ini. Untuk gambaran bagaimana LMS ini dapat digunakan, saya akan juga demokan bagaimana alurnya dan juga tampilan menggunakan aplikasi ini sendiri. Oke, sebentar. Untuk selanjutnya saya akan coba demokan aplikasinya. Nanti jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan saja by chat atau raise hand ya di melalui kolom komentar. Sebentar. Saya siapkan dulu. Oke. Screen saya sudah berubah ya. Sudah Bu Nurul. Oke, baik.
Langkah awal yang akan kita lakukan adalah pada saat proses rekrutmen. Pertama, setelah kita membuat pengumuman ya untuk proses hiring, lalu kita akan menghubungi kandidat tersebut dan kita bisa memberikan link atau portal untuk dia mengetahui tahapan apa saja yang akan dia lalui ketika mengikuti proses rekrutmen ini. Dan ini adalah gambarannya. Jadi ketika kandidat mendapatkan URL atau portal tersebut, dia harus mengisi data untuk mendaftar sebagai calon kandidat tersebut. Di sini saya coba sebagai gambaran ya. Contoh, saya isi untuk datanya. Setelah kandidat ya mendapatkan URL tersebut, maka dia akan login ke portal untuk proses rekrutmen. Jadi ini adalah portal khusus untuk proses rekrutmen itu sendiri. Tampilannya akan seperti ini. Jadi akan ada satu pelatihan, satu konten ya, satu konten atau alur ketika akan melalui proses rekrutmen itu sendiri. Yang pertama, kita bisa klik untuk seleksi kandidat karyawan baru. Nah, di sini akan ada tahapan-tahapan yang harus dia lalui. Pertama, kita bisa klik untuk pengumuman. Ini adalah informasi di awal, tahapan apa saja yang akan dia ikuti pada proses rekrutmen ini sendiri. Dan ini bisa mempersingkat waktu kita untuk menjelaskan satu persatu kepada calon kandidat, tahapan apa saja, lalu secara otomatis juga akan terseleksi pada tahapan tersebut tanpa harus kita menghubungi satu persatu untuk calon kandidat tersebut ya. Jadi yang pertama kita bisa berikan pengumuman di sini, lalu ada juga informasi detailnya bagaimana proses ini berlangsung. Untuk tanpa informasi, lalu juga detailnya ini bisa adjustment ya, bisa disesuaikan. Isi informasinya juga seperti apa, ditambahkan branding perusahaan pun seperti logo dan lain sebagainya itu juga bisa dicantumkan. Di sini adalah informasi terkait pengumuman tahapan seleksi karyawan baru, informasi terkait tahapan apa saja yang akan diikuti, yaitu pertama akan ada tes online, dan di tes online ini kita bisa berikan limit waktu ya. Ketika dia sudah login, maka dia harus menyelesaikan pada saat hari itu juga, dan kita bisa berikan waktu juga untuk pengerjaannya, agar dia tidak bisa lanjut ke step selanjutnya. Lalu kita juga bisa beri pengaturan ketika dia sudah melakukan tes online, dia akan bisa melanjutkan ke sesi wawancara. Nah, sesi wawancara ini kita bisa langsung jadwalkan, entah nanti di waktu tertentu atau nanti bisa juga kita jadwalkan berdasarkan request yang ada disediakan di situ. Setelah wawancara dengan HRD, mungkin akan ada wawancara lanjutan atau nanti akan ada tahapan selanjutnya. Kita perlu ada beberapa tes ya. Tesnya mungkin nggak online, tes online saja yang harus lebih dari sekali, itu pun memungkinkan untuk dilakukan di sini. Itu gambaran besarnya secara general kita buatnya kan seperti ini. Setelah itu kita bisa klik selesai, kita bisa langsung ke tahap selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan coba untuk online test. Jadi setelah pengumuman akan ada online test. Nanti setelah online test lulus, saya bisa ke tahap selanjutnya yaitu online interview. Di sini sudah ada informasi tersedia setelah menyelesaikan course sebelumnya. Saya akan coba online test di sini. Untuk tes online sendiri, ini juga sangat memudahkan karena di iSpring ini juga sudah disediakan untuk konten membuat materinya. Jadi selain ada platform untuk running ya, proses rekrutmen ini kita juga sediakan untuk pembuatan materinya itu sendiri. Di sini limitasi aksesnya kita bisa beri waktu untuk komplit tes online-nya. Jadi tidak bisa untuk mungkin bisa dia nyontek atau bertanya kepada tim terkait dan kita juga bisa menghindari pertanyaan yang sama dengan tim yang lain dengan membuat random untuk kuisnya. Gambaran singkatnya ini adalah untuk kuisnya, lalu ini contohnya proses rekrutmen untuk kandidat tim marketing.
Nah, untuk pertanyaannya pun bisa disesuaikan tampilannya seperti apa. Jadi kita bisa atur untuk jawabannya tidak ditampilkan dan juga feedback lainnya agar dia tidak mengetahui jawaban yang benar. Yang pertama ini saya akan coba tes pengetahuan terkait proses sebagai staff marketing. Apa saja yang harus dia eh, untuk mengukur seberapa tahu dia tentang job sebagai marketing ini. Di sini bagaimana membuat marketing campaigns. Yang pertama saya akan atur dulu di sini. Kita klik submit. Lalu juga istilah-istilah yang mungkin sering kita dengar bagi tim marketing ini adalah istilah yang mudah didengar. Jadi untuk mengetes apakah dia mengetahui atau tidak, konsep marketing secara tradisional atau tidak, kita bisa buat tampilan kuis seperti ini. Jadi sangat interaktif ataupun tanya jawab langsung itu juga bisa. Ini untuk jenis kuis yang tampilannya untuk matching. Semuanya bisa disesuaikan, jadi berdasarkan divisi tertentu itu juga bisa. Di sini ada informasi terkait jumlah pertanyaannya dan juga skor yang sudah dia terima. Ini saya coba jawab singkat saja agar lebih singkat. Wes, kita submit. Di sini kita akan bisa ada notif ya, lulus atau tidak lulus. Dan kita juga bisa membuat penilaian apakah standar kelulusan nilainya berapa, itu bisa diatur juga. Di sini dia lulus dengan poin 60, dengan passing grade-nya ada 50%. Maka ketika dinyatakan lulus, dia bisa untuk memilih jadwal untuk interview. Nah, langkah pertama ini, interviewnya kita bisa pilih untuk waktunya. Nah, di sini sesi yang tersedia adalah di tanggal 23 dan juga di tanggal 27. Kita bisa langsung pilih di sini. Mungkin saya akan pilih di tanggal 27, lalu akan saya kirim daftar. Maka yang akan mendapat notifikasinya adalah dari admin sendiri. Untuk tampilan dari pesertanya hanya akan seperti ini. Akan ada informasi bahwa dia masih harus menyelesaikan satu tahapan lagi untuk bisa selesai di tahapan selanjutnya. Lalu saya akan coba share untuk tampilan dari admin ya, bagaimana dia menerima notifikasi ketika sudah selesai sesi rekrutmen ini. Sebentar. Oke, ini adalah informasi di awal ya. Bagaimana admin mengelola proses rekrutmen ini. Jadi langkah pertama kita akan membuat grup sendiri untuk kandidat yang akan kita buat proses atau tahapan rekrutmen ini. Jadi di sini kita bisa melihat pelaporannya secara real time untuk tahapan-tahapan yang sudah diterima oleh
admin ketika kandidat sudah login ya. Yang pertama kita bisa klik pada menu Progress Departemen. Jadi kita buat departemen tertentu untuk kandidat ini dan di sini saya masukkan untuk kandidat ini di HR departemen. Kita bisa lihat di sini, lalu kita bisa klik di sini. Ini adalah folder kandidat untuk karyawan baru. Informasi di sini kita bisa lihat untuk progres pesertanya. Siapa saja yang sudah login dan siapa saja yang sudah lulus dan tidak lulus. Jadi memudahkan kita untuk memfilter ya. Di sini sudah ada, ternyata yang lulus sudah 6, tidak ada yang gagal, dan belum dimulai adalah 4. Yang terlambat juga ada. Ada informasi cukup detail terkait aktiviti dari rekrutmen ini sendiri. Lalu kita bisa klik saja di sini, kita bisa buat grup chat, atau kita ingin lihat secara detail hasil dari eh, hasil dari peserta tersebut dalam mengikuti tahapan ini. Kita bisa klik hasil peserta, kita bisa lihat waktu yang dihabiskan berapa lama untuk online test ini, lalu riwayat pendaftaran peserta juga. Jadi informasi ini bisa cukup dalam ketika kita ingin mengetahui isinya. Lalu pada saat sesi interview, kita juga bisa melihat siapa saja yang hadir dan bisa kita eh, update untuk kehadirannya. Dan kita bisa pilih untuk sesi-sesinya. Jadi tadi ada beberapa sesi, kita bisa klik di sini. Untuk sesi 2, sesi 1, kita bisa lihat untuk detail pesertanya. Kurang lebih seperti ini. Jadi atas nama ini, lalu ternyata kehadirannya belum, kita nanti bisa klik dia hadir atau tidak pada sesi interview hari tersebut. Gitu. Jadi kita bisa buat pelaporan kehadiran dari masing-masing peserta pada saat online interview ini. Di sini akan ada juga summary-nya, peserta yang hadir atau tidak hadir, lalu juga tanpa ada informasi, dan durasinya pun kita juga bisa dapatkan laporannya. Kurang lebih seperti itu, gambaran singkat terkait bagaimana LMS dapat digunakan ya untuk proses rekrutmen. Mungkin saya akan coba summary singkat ya sebelum ke sesi pertanyaan. LMS ini seperti apa sih penggunaan maksimalnya dalam proses rekrutmen ini? Sebentar. Jadi, ada 5 fitur utama yang bisa kita gunakan untuk prosesnya rekrutmen. Yang pertama, kita bisa tracking dan reporting. Jadi, dengan LMS ini, kita bisa men-track berapa orang yang tersaring pada saat proses tes online. Lalu juga reportnya pada saat proses interview. Jadi kita bisa memanage nih. Berarti kita harus membuat pengumuman atau meng-hire 100 orang untuk bisa melakukan interview lanjutan. Lalu juga kita bisa membuat simple proses onboarding atau training dengan menyediakan materi yang sesuai berdasarkan kebutuhan perusahaan untuk develop untuk rules tertentu gitu. Jadi setelah proses recruitment, kita juga bisa membuat proses onboarding dengan LMS ini. Jadi dengan satu platform kita bisa membuat banyak cara untuk proses hiring ini. Lalu juga ada automasi proses untuk menghemat waktu. Jadi dari tim HR tidak perlu mengakses satu persatu untuk proses dari rekrutmen ini. Cukup mendaftarkan atau membagikan link tersebut, maka dia akan mendapatkan semua proses tahapan tersebut sesuai dengan timeline yang sudah dibuat gitu. Lalu juga menyediakan informasi secara real time sehingga mengoptimalkan proses rekrutmen. Dan yang terakhir, LMS ini bisa dibuat secara berlanjut. Jadi tidak hanya di sesi itu saja atau di kuarter tertentu dengan timeline tertentu, tapi dengan format ini bisa kita gunakan berulang, yang tentunya akan menghemat cost ya, karena kita mengurangi untuk proses datang ke kantor atau mungkin juga konsumsi pengadaan lainnya yang di luar dari proses rekrutmen ini. Jadi ini paperless, bisa juga digunakan berulang tanpa ada terikat waktu. Untuk sesi demo dan juga presentasi cukup sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan? Silakan Bu Deva. Oke, terima kasih Bu Nurul atas pemaparannya. Wah, luar biasa sekali. Oke, di sini kita udah punya pertanyaan dari Pak Jo.
Izin saya bacakan ya Bu Nurul. Untuk menggunakan iSpring Learn ini bagaimana paketnya Bu Nurul? Apakah dihitung per kandidat, misal per kandidat 50.000 per bulan? Dan apakah kalau kita membeli paket LMS iSpring, biayanya sudah termasuk untuk proses rekrutmen dan e-learning? Silakan Bu Nurul. Kalau untuk paketnya, iSpring ini based on active user ya. Jadi kita kalau proses rekrutmen biasanya yang akan mengakses itu yang akan dihitung. Kalau dia dalam 1 bulan akan ada 20, maka yang akan dicas adalah 20 gitu. Jadi kurang lebih user aktif yang didaftarkan yang akan dikenakan cas. Lalu tadi apakah sudah satu paket dengan e-learning begitu ya, ya Iya, Bu benar. Deva ya? Ya benar, jadi sudah satu paket dengan e-learning. Dan Jadi proses ada, rekrutmen. Oke. oke, untuk proses rekrutmen sendiri itu sudah termasuk. Jadi eh, tinggal bagaimana kita membuat kompetensinya atau learning track-nya ya gambarannya. Jadi bagaimana tahapan-tahapan itu nanti dari tim HR sendiri yang akan menyusun dan akan dibuat di LMS itu sendiri. Untuk konten materinya pun disediakan juga untuk toolsnya dari iSpring yang terintegrasi dengan PowerPoint dengan materi yang mudah sekali dibuat, tinggal di-upload dan juga di-enroll saja kepada peserta kandidat tersebut. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya, jawabannya apa sudah tergambar ya? Oke, terima kasih Bu Nurul atas jawabannya. Untuk Pak Jo, apakah jawaban dari Bu Nurul sudah cukup? Ya, Mungkin sudah cukup. Mungkin Oke, terima kasih banyak Pak Jo atas pertanyaannya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan lain, saya ada pertanyaan nih Bu Nurul. Untuk mengakses LMS-nya sendiri Bu Nurul, itu kira-kira ada batasannya atau gimana Bu Nurul? Mengakses LMS seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi berdasarkan user aktif. Ketika kita men-share link tersebut atau mungkin dari kandidat ingin share ya ke yang lain, itu admin ada permission untuk bisa mendelete atau menerima user-user yang sudah login ke akun tersebut. Jadi masih tetap bisa dikontrol dan memang ada batasannya juga. Oke gitu. Kalau misalkan tanggal dan usernya ini apakah ada materi yang diterima ini akan sama dengan antar pengguna. Jadi pengguna satu dengan pengguna lain. Seperti apa Bu Nurul? Kalau untuk materinya kita bisa sesuaikan ya. Contohnya gini, kita akan ada proses rekrutmen untuk tim marketing, lalu juga ada proses rekrutmen untuk tim IT. Itu akan terpisah. Jadi mereka akan mendapatkan tahapan yang berbeda, materi yang berbeda, namun bisa dilakukan di waktu yang sama dengan platform yang sama. Hanya nanti kita akan membagikan materinya saja yang berbeda. Kurang Oke, lebih seperti jadi itu. berbeda ya. Oke, terima kasih Bu Nurul. Selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari Bu Via. Izin saya bacakan, apakah untuk data kandidatnya ini akan tersimpan di aplikasi atau bagaimana Bu Nurul? Untuk data kandidat bisa tersimpan selama tidak di-delete. Jadi data akan tetap tersimpan jika memang disimpan, tapi ketika memang ingin dinonaktifkan bisa saja langsung di-inactive saja. Jadi platform ini bisa menyimpan berapapun jumlah data yang disimpan, namun yang diaktifkan kita akan limitasi dalam 1 bulan itu. Itu kira-kira. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Bu Nurul. Oke, sepertinya sudah cukup ya, sudah cukup jelas pemaparannya dari Bu Nurul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bu Nurul atas pemaparannya yang luar biasa hari ini, juga insight-insightnya yang menarik tentang iSpring untuk proses rekrutmen ini sendiri. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin explore lebih untuk iSpring lebih dalam, jangan ragu untuk langsung menghubungi tim kami. Dan sebagai informasi saja bahwa Askarasoft nantinya juga akan terus mengadakan sesi webinar seperti ini dan dengan topik-topiknya juga nggak akan kalah menarik, lebih mendalam dan tentunya juga sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu nanti. Oke, kalau begitu saya Deva Inita Safitri dari Askara Soft. Mohon izin pamit undur diri. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya hari ini dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Semoga kita sehat selalu dan sukses selalu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima ya, kasih Pak Jo. terima kasih. Oke, terima kasih Selamat semuanya. siang Selamat semuanya. siang. Saya izin akhiri.